Nah, supaya nanti kalau ada temennya yang agak ketinggalan beberapa menit, nanti bisa melihat di rekamannya lagi. Oke, ya, selamat datang lagi di mata kuliah Data Mining. Di pertemuan kali ini, pertemuan bonus sih sebetulnya, karena harusnya 2 minggu ini tidak ada pertemuan. Saya fokuskan buat teman-teman buat ngerjain tugas final project-nya. Tapi kayaknya nggak lengkap kalau nggak bahas 2 materi ini. Yang satu adalah time series prediction atau forecast, dan yang satunya lagi adalah clustering di minggu depan. Ya, jadi tetap ada materi gitu sedikit. Ya, di pertemuan kali ini kita akan bahas yang namanya time series prediction. Oke, atau prediksi yang ada kaitannya dengan deret atau rentang waktu. Sebetulnya time series ini masuk ke kategori atau klasifikasinya sih regresi juga. Nah, kalau misalnya kita mau bagi 2, regresi itu bisa kita bagi 2 jadi estimasi dan prediksi sebetulnya. Jadi kalau estimasi itu ya kita akan memperkirakan gitu ya. Kita akan memperkirakan suatu nilai berdasarkan faktor-faktor tertentu gitu. Tapi kalau prediksi di sini ibaratnya seakan-akan kita akan melakukan peramalan atau lebih ke arah forecasting sebetulnya. Kalau bedanya kalau meramal itu ya ada kaitannya dengan masa depan, ada urutan waktunya gitu. Sementara kalau estimasi, ya estimasi itu kayak perkiraan aja, kira-kira beres kapan atau misalnya kira-kira berapa lama. Kalau misalnya prediksi masa depan itu atau peramalan itu kan modelnya nggak seperti itu. Kira-kira besok apa yang akan terjadi, kira-kira minggu depan bakal kayak gimana, nah itu forecast. Sementara kalau estimasi ya kayak berapa menit lagi atau misalnya berapa jam lagi, nah itu estimasi. Dari segi data jelas beda, tapi kesamaannya kalau kita cari kesamaannya Halo, sebetulnya cek. ya. Kenapa? Apa suara saya Ini terdengar? cuma di saya aja apa ya? Emang Pak Rikinya nggak keluar suara ya? Eh, halo? Halo? Oh iya, Keluar, kayaknya saya keluar. cek. Ya, sebentar lewat. Ada suaranya ya? Halo? Udah ada Pak, udah ada. Ada ya? Oke, sip. Oke. Ya, kita lanjut. Jadi kalau secara karakteristik data, ya karena regresi, ya sama-sama numerik aja. Tapi kalau kita bedah lagi, ya datanya beda. Oke, di sini saya contohkan untuk kasus yang estimasi kemarin regresi, contohnya pakai linear regression ya. Teman-teman bisa cek lagi di dataset yang advertising, advertising.csv. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih, kita akan melakukan prediksi terhadap penjualan. Gitu. Kita akan, atau supaya nggak bingung jangan prediksi lah, estimasi, kita akan memperkirakan kira-kira penjualan itu akan menghasilkan berapa kalau kita ngiklan di 3 media ini. Kalau di TV ngiklan berapa, di radio ngiklan berapa, di koran ngiklan berapa, kira-kira estimasinya gitu. Kita bisa dapat penjualan berapa. Nah, kalau ini bukan time series karena tidak ada kaitannya dengan waktu. Ya, ini bisa kapan aja gitu. Kita bisa ngiklan di sini bulan apa, nggak jelas juga gitu. Hari apa, nggak jelas juga. Nah, tapi kalau misalnya time series, ini ada kaitannya dengan waktu. Nah, misalnya kalau ini mau dijadikan time series adalah TV, radio, dan newspapernya itu hilang. Diganti dengan tanggal. Misalnya tanggal hari ini penjualan berapa.
tanggal besok penjualan berapa, tanggal besoknya lagi penjualan berapa. Nah, seperti itu. Jadi prediksi ini atau time series prediction ini keunikannya adalah ya dia tidak ada atribut gitu. Jadi atributnya cuma tanggal gitu. Dan tanggal itu sebetulnya tidak ada faktornya. Maksudnya tidak ada apa ya? Tidak ada kaitannya, tidak ada relasinya. Kalau kemarin kita bicara soal correlation ya di apa namanya? Di covariance matrix itu kita bicara korelasi. Artinya adakah hubungan antara atribut TV, atribut radio, atribut newspaper terhadap sales? Itu hanya berlaku di estimasi. Tapi kalau misalnya di prediksi time series itu nggak ada. Oke, supaya nggak bingung kita langsung mulai aja satu dataset lagi yang berkaitan dengan time series. Oke, supaya apa namanya agak seru gitu, kita langsung coding aja di sini ya. Di sini kita seperti biasa butuh beberapa library ya. Atau saya beri tanda lagi di sini ya. Tahap 1 itu import library. Ya. Kalau pandas itu buat data frame ya, saya jelaskan lagi untuk NumPy. Nanti ada beberapa fungsi matematika, tapi kayaknya nggak dibahas juga sih di sini. Tapi buat jaga-jaga aja sih sebetulnya. Kemudian yang terakhir ada Matplotlib, itu buat grafis. Nanti kita agak bermain sedikit grafis di sini. Kemudian seperti biasa input output karena modelnya kita uploadan ya, nggak ngambil dari Google Drive langsung. Kemudian kita ambil beberapa algoritma selain linear regression ya, karena kalau linear regression itu agak jelek sebetulnya kalau kita bicara soal time series. Karena sesuai dengan namanya linear, jadi hasilnya agak lucu sih sebetulnya. Tapi buat perbandingan aja. Ya, yang pertama kita ambil linear regression, kemudian kita ambil random forest. Ya, random forest regressor, kemudian kita ambil similarity function, kita ambil KNN karena ini apa, kesukaan saya juga. Kita naik Bors regressor. Kemudian yang terakhir, tiga aja, neural network nggak usah. Tiga aja deh, nggak usah banyak-banyak dulu ya. Kemudian kalau biasanya kita pakai split ya, split validasi buat ngebagi jadi data training dan data testing. Nah, buat time series ini nggak perlu. Karena ya buat fundamental ya, maksudnya buat pemahaman kalian itu tidak terlalu perlu, tapi nanti ke depannya ada yang namanya khusus ya, time series split namanya. Tapi nggak akan saya demokan di sini karena agak rumit. Karena time series ini menarik sekaligus sulit gitu ya. Kalau memang ingin forecast yang benar-benar bisa dipakai buat meramal gitu ya. Kalau cuma buat belajar sih mudah. Karena ya itu kesulitannya tidak ada atribut lain gitu, selain daripada nilai yang akan kita prediksi. Jadi nilai yang akan kita prediksi itu sekaligus atributnya. Berarti atribut sekaligus label itu agak menyulitkan sebetulnya. Oke, kemudian kita skip untuk split validasinya. Sekarang kita ambil matriksnya aja. Ya, matriks buat nanti ngukur errornya ya. Kita running dulu. Ini tidak ada kendala, kemudian kita akan upload. Oke, seperti biasa, supaya sama namanya, supaya nggak bingung, kita samain aja. Oke, di
di sini sudah saya siapkan dataset namanya oil. Karena ceritanya kita akan memprediksi harga minyak ceritanya. Oke, upload sudah selesai. Nah, masuk ke oil.csv. Kemudian, oh ya ini belum saya kasih tahapan. Nah ini tahap 2 itu upload dataset. Kemudian tahap 3 pindahkan ke data frame. Seperti biasa, supaya nggak bingung lagi, kita samain data sama dengan pandas dari CSV. Kemudian kita ambil dari IO. Bytes IO, nama file uploadnya apa, uploaded. Kemudian nama file yang diuploadnya apa. Oil CSV. Oke, kalian supaya tahu datanya seperti apa. Nah, ini datanya. Jadi kalau kita bandingkan dengan linear regression yang estimasi biasa, ini ada atributnya nih, atribut TV, radio, newspaper. Berarti kita akan cari korelasi antara 3 ini terhadap sales. Kita akan mengestimasi kira-kira salesnya dapat berapa kalau atributnya segini. Tapi kalau misalnya time series nggak ada. Ini tiba-tiba kita prediksi harga aja. Atributnya cuma tanggal. Tapi tanggal di sini juga nggak ngaruh apa-apa sebetulnya gitu. Karena ya cuma harian aja. Faktor yang mempengaruhi di luar daripada itu. Bisa daripada season atau musiman gitu ya. Misalnya bulan-bulan apa minyak lagi susah atau mungkin transportasinya jadi mahal gara-gara ombaknya kencang misal. Atau event kayak misalnya kayak apa Kazakhstan misalnya sekarang lagi rame ceritanya. Kazakhstan itu oil rig atau apa ya namanya negara penghasil minyak. Nah itu juga akan otomatis berpengaruh terhadap harga minyak. Nah sebetulnya sulit gitu agak memprediksi ini karena faktornya tidak ada. Faktornya cuma tanggal saja. Tapi tanggal pun nggak bisa jadiin faktor. Jadi kita hanya memperkirakan harga ini berdasarkan harga kemarin. Berdasarkan harga kemarinnya lagi, berdasarkan harga kemarinnya lagi, dan seterusnya. Nah, makanya untuk beberapa teknik time series nanti yang advance ya, nggak tahu deh di kurikulum apakah akan dibahas atau tidak terkait time series, itu caranya bisa banyak ya. Nah, yang pertama dasarnya aja seperti ini. Nanti akan kita coba dasarnya, kita akan prediksi, nggak usah diapa-apain ya, hanya gini-gini aja. Sebetulnya tekniknya banyak ya, ada yang namanya lag attribute atau lag fitur. Ya. Lag ini artinya kita akan bikin satu atribut nih di sini. Atribut ini adalah ngambil dari harga yang kemarin. Contoh pada tanggal 2 Januari 2013 ini kita bikin satu kolom lagi di sini, lag misalnya, lag ya. Itu adalah 0 misalnya. Kemudian tanggal 3 itu lagnya 93,14. Tanggal 4 lagnya 92,97. Artinya kolom lag ini adalah ngambil dari harga yang kemarin. Nah, seperti itu. Itu bisa jadikan nanti advance-nya bisa ngambil dari lag feature. Kemudian bisa berdasarkan dari seasonal. Nah, nanti kita akan membagi-bagi nih. Nanti kan sebetulnya kelihatan grafisnya, kapan naik, kapan turun. Setiap tahun itu akan seperti itu. Nah, berarti kalau tiap tahun itu misalnya tiap bulan September kok harganya turun gitu. Tiap bulan September, oh berarti kita bisa ambil, oh tiap bulan September itu masuk ke seasonal. Jadi kita akan bagi-bagi lagi per tahun. Kayak contohnya di sini kan tanggal itu dari 2013 sampai 2017. Nah, nanti kita bisa bagi-bagi lagi per tahun. Tapi ini nanti tidak perlu difikirkan. Yang kita pikirkan sederhananya dulu aja seperti apa. Nah, jadi datanya seperti ini. Dan nanti jangan aneh juga
karena time series itu mungkin anggapan teman-teman, oh setiap hari berarti update-nya, nggak juga sih. Ada aja bolong gitu, kayak Sabtu Minggu mungkin nggak ada penjualan gitu, jadi kosong. Kayak ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya nggak ada gitu. 25, 26, 27-nya nggak ada. Artinya time series nggak mesti tiap hari ya, tapi dia punya rentang waktu gitu. Itu ciri-ciri dari time series. Jadi mudah-mudahan paham perbedaannya ya. Kalau yang ini itu estimasi biasa, bukan time series. Sementara yang ciri-ciri dari time series adalah tanggal. Contoh lain adalah pasien COVID, misalnya kasus baru. Berarti hari ini kasus barunya berapa, kemarin kasus barunya berapa, kemarin lagi kasus barunya berapa. Oke, seperti itu. Ya, berikutnya supaya nanti teman-teman bisa dapatkan apa namanya data yang lebih sederhana ya. Sebetulnya teman-teman bisa aja tetap pakai date-nya gitu ya. Cuman kalau date ini nanti agak menyulitkan karena formatnya juga nggak enak. Ini ceritanya adalah saya punya data dari Januari 2013 sampai Agustus 31, 2017. Nah, ini ceritanya kita akan kita ambil ID ininya aja ya. Kita anggap sebagai hari gitu. Hari ke-0, hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4 sampai hari ke-1217. Oke ya. Berarti kita akan bikin satu kolom lagi namanya hari atau days. Artinya hari keberapa ya, days keberapa gitu. Oke, kita bikin lagi di sini tahap 4 buat atribut pengganti tanggal. Nanti kalau seasonal tanggalnya dipakai. Kalau pengganti tanggal ini ketika nanti di seasonal itu nggak dipakai lagi. Tapi kalau di like feature masih dipakai. Oke, kita bikin satu kolom lagi namanya days ya. Itu adalah data indeks dikurangi dengan data indeks yang sebelumnya. Oke, jadi sekarang datanya kurang lebih seperti ini. Jadi days itu adalah hari ke-0, hari ke-1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai hari ke-1217. Oke, berikutnya adalah, nah di sini teman-teman bisa ngecek ada nilai atau price yang none. None artinya itu adalah tidak ada nilainya atau nul gitu. Nah, kalau nul ini berarti kita nggak bisa menghitung karena seakan-akan none ini bukan nol ya. Kalau nol masih bisa dihitung. Tapi kalau none ini apa namanya? Ada tapi nggak ada gitu. Kayak ada hantunya gitu. Tapi bukan kosong juga gitu. Kalau yang ini ya tidak ada lah gitu ya. Oke, jadi supaya jaga-jaga nih teman-teman bisa lakukan pengecekan ya dengan data.info. Nah, di sini saya cek ada kolom date, nah, di call ya harga oil ya misalnya. Satunya lagi adalah hari keberapa. Di sini teman-teman bisa cek dari 1218 data, ternyata yang ada isinya hanya 1175. Nah, 1175 dikurang 1218 dikurang 1175 artinya itu adalah yang kosong. Nah, kita tidak menginginkan adanya yang kosong karena dia nggak akan bisa dihitung otomatis karena dia bukan nol ya. Artinya kita akan sementara menghilangkan data yang kosong. Kenapa dihilangkan? Kenapa nggak diganti? Sebetulnya diganti mekanismenya banyak ya. Bisa diganti dengan nilai tertinggi, bisa diganti dengan nilai rata-rata. Cuman nanti jadinya aneh. Contohnya kayak diganti jadi nilai rata-rata. Kalau rata-ratanya dari 3 tahun ini ya, 4 tahun ini misalnya 60 gitu, $60 per barel. Berarti ini langsung 60 gitu. Dari 60 naik 93. Terus nggak pernah hit 60 lagi gitu. Nah, berarti itu ada bias, ada apa ya namanya, noise gitu, ada keanehan data kok tiba-tiba karena harusnya datanya nggak segitu gitu. Jadi amannya mendingan kita hilangkan aja. Nah, untuk dihilangkannya
Sangat mudah sekali kalau di sini, nggak perlu kita cekin satu-satu kayak if null gitu, atau apa namanya, if not null, atau if null gitu. Kalau null berarti kita hapus kolomnya atau kita hapus recordnya, nggak harus kayak gitu. Kita cukup lakukan satu perintah namanya drop na atau drop na. Oke, kita ambil datanya lagi, kita update data sama dengan data.drop na. Nah, kenapa kita ambil data sama dengan data drop na, atau kayak gini misalnya data day sama dengan, itu artinya kita mengupdate data frame-nya. Kalau misalnya kita tiba-tiba data drop na, itu tidak akan mengupdate si datanya gitu. Sekarang kita coba panggil lagi datanya. Nah, sekarang datanya sudah tidak ada yang none. Kalau tadi masih ada yang none ya, hari ke 0, kita hilangkan. Nah, sekarang langsung tiba-tiba masuk ke hari ke 1. Dan mungkin nanti tidak akan jadi 1218 record lagi. Tapi sekarang sudah turun jadi 1175 record. Artinya berkurang, tapi ya tidak masalah ya. Yang penting datanya bagus. Oke, tahap berikutnya. Tahap berapa sekarang? 5 berarti. Oke, tahap 5. Nah, teknisnya kita lewati validasi. Seharusnya di sini kita lakukan, bukan sebut validasi. Kita pilih atribut dulu ya. Kita pilih atribut dan label. Oke, kita pilih atributnya dulu. Nah, sebetulnya atributnya tadi sudah saya bilang, ya atributnya hanya hari aja gitu, hari keberapa. Kalau labelnya ya tetap harga minyaknya. Tapi nanti ke depannya teman-teman bisa pakai like feature itu, di mana nanti atributnya jadi like feature atau harga si oilnya di hari kemarin, hari sebelumnya. Ya tapi nggak apa-apa, kita ambil yang sederhana aja. Nah ini nggak usah pakai iLog karena isinya cuma 3 ya, nggak usah bingung ini ada di mana gitu ya. Cukup kita langsung panggil nama kolomnya data days. Cuman kendalanya adalah X ini itu yang diminta adalah yang 2 dimensi, array 2 dimensi. Sementara kalau kita ambil cuma data days aja, berarti cuma 1 kolom. Artinya hanya array 1 dimensi. Kalau label nggak apa-apa array 1 dimensi, tapi kalau misalnya yang atribut itu harus array 2 dimensi. Kemarin contohnya yang xtest, kemudian ya xtest itu dua array 2 dimensi, kemudian data yang baru, contohnya mana ya? Di itu ya, bukan di contoh ya. Jadi pada intinya atribut itu harus 2 dimensi. Nah, karena days ini hanya 1 dimensi, jadi kita perlu lakukan yang namanya reset. Reset, kita akan ubah dia jadi 2 dimensi. Jadi nanti kurung bukanya itu ada 2 kali. Kemudian kita pilih labelnya. Kalau labelnya sama, nggak usah diapa-apain karena dia cuma butuh dia cuma butuh 1 array saja. Ya, kita jalankan, ya, sudah dapat X-nya ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita jalankan X-nya, maka akan muncul array 2 dimensi seperti ini. Tapi kalau misalnya kita nggak reset, nah munculnya 1 dimensi. Nah, 1 dimensi ini dia nggak akan mau ketika nanti di fit. Ketika di algoritmanya itu di fit, dia nggak akan mau. Dia harus harus yang 2 dimensi. Makanya kita akan lakukan reset. Min 1,1 ini apa? Susah jelasinnya karena ada data frame lagi. Nanti mungkin di programming kalau ada waktu kita akan bahas sedikit tentang Python-nya ya. Oke, jadinya seperti ini ya. Kalau Y ya 1 dimensi kalau Y. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya
supaya teman-teman ada gambaran ya, kira-kira datanya itu kayak gimana. Kalau kemarin-kemarin kan saya import matplotlib tapi belum pernah dipakai matplotlibnya. Nah, sekarang kita akan pakai. Oke, di sini kita cek dulu matplotlibnya, pyplotnya sudah kita pasang SPLT ya. Oke, SPLT. Oke, lo cek-cek. Ya, mudah-mudahan masih kedengaran ya. Kayaknya headset saya habis baterai satu, tapi nggak apa-apa. Kita percepat aja. Kalau misalnya suaranya hilang, nanti tolong bilang ya. plt.figure, ini kita akan tentukan ukuran dari gambarnya berapa. Nah, di sini saya tentukan 12 kali 6 aja. Kemudian kita akan gambarkan plotnya. Ini label X dan label Y gitu ya. Kan kalau gambar itu seperti ini ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Kita tentukan sumbu X-nya yang mana, sumbu Y-nya yang mana. Oke, ini sumbu X dan sumbu Y. Kita akan gambarkan dalam sebuah plot line atau line chart. Grafik garis ya. Jadi bukan grafik batang, tapi grafik garis di sini ceritanya. Oke, di sini kita kasih warna. Misalnya red ya. Atau terserah teman-teman mau kasih warna apa. Kemudian kita kasih grid. Kemudian kita kasih label. Label untuk sumbu X-nya itu kita kasih hari ke berapa. Kemudian label untuk yang Y-nya itu adalah harganya, price. Kemudian gambar dari, title dari si grafiknya kita akan kasih nama harga oil. Kemudian kita akan tampilkan plotnya. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini gambarannya dari tahun 2013 sampai 2017 ya, kemarin 2017. Ini pergerakannya ya naik turun naik turun naik 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 turun 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 naik turun naik 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 turun ya, kayak gini lah pokoknya. Berarti kita harus memprediksi ya pada hari keberapa harganya berapa, kayak gitu sih intinya ya. Oke, tapi gambarannya seperti ini. Kenapa yang kemarin nggak bisa digambar kayak gini ya, karena fiturnya banyak gitu. Nah, kalau ini kan fiturnya cuma satu, enak gitu ngegambarnya. Kalau yang kemarin fiturnya banyak, jadi agak menyulitkan juga. Paling nanti bisa digambar juga bentuknya histogram atau statistik deskriptif biasa yang hanya menerangkan oh gambarnya itu seperti ini gambarannya. Oke, berikutnya kita akan lakukan pemodelan. Tadi algoritmanya sudah 3 ya, linear regression, random forest, sama KNN. Kita bikin satu-satu. Kita bikin yang pertama linear regression, tahap berapa nih? Tahap 6. Tahap 6 pemodelan. Ya, yang pertama linear regression. Linear regression. Oke. Fit. Yang di fit adalah X dan Y. Ini untuk linear regression. Kemudian untuk tadi apa? Random forest. Random forest regression. Kita fit lagi. Yang di fit X dan Y lagi. Satu lagi adalah KNN. Nearest neighbor regressor. Kita fit lagi. X kembali. Oke. Selesai, maka nanti setiap modelnya akan masuk ke variabel LR, RF, dan KNN. Tahap berikutnya kita akan lakukan prediksi. Kalau yang ini kan Y aslinya ya, Y aktual, faktanya tuh harganya segini. Maka kita akan lakukan prediksi. Ini sebetulnya ada versi lebih ringkasnya lagi, tapi kasihan ya, karena harus belajar array dulu. Nah, ini satu-satu aja lah, karena kalau teman-teman cek nih dari kemarin, teman-teman nggak pernah nemu ada if, nggak pernah nemu ada for, ya kan ya. Tapi sebetulnya bisa kita bikin for, bisa bikin if gitu di sini. Tapi kasihan karena kan fundamental Python-nya sendiri nggak ada gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan yang sederhana seperti ini bisa
lebih paham. Oke, kita model linear regression, kita akan predik, yang diprediksi adalah X-nya. Hari keberapa gitu ya. Kemudian Y prediksi untuk RF, itu RF.predict, yang diprediksi X-nya. Kemudian Y prediksi untuk KNN.predict. Ya, berarti nanti nilai hasil prediksi dari linear regression, random forest, dan KNN sudah kita dapatkan. Nanti tinggal panggil Y-pred-nya, yang masing-masing dari Y-pred-nya ya. Nanti dibandingkan dengan Y-nya untuk mendapatkan errornya. Nah, sekarang kita akan cari errornya. Kita bikin satu persatu, error untuk linear regression. Nah, ini kita pakai RMSE ya, root mean square error, makanya kita pakai NumPy. SQRT, kita ambil dari matrix. Karena di matrix itu nggak ada RMSE ya, jadi hanya ada MSE-nya aja. Jadi kita ambil MSE-nya, kemudian kita akarkan. Ya, MSE-nya kita bandingkan dari Y aktual atau Y aslinya terhadap Y yang kita prediksi. Ya, pred LR. Nah, ini supaya cepat kita kopas saja. Kita bikin 3. Yang pertama error, yang kedua error untuk random forest. Yang perlu diganti hanya Y-pred-nya aja, Y-pred untuk random forest. Kemudian error untuk KNN, kita ganti Y-pred untuk KNN. Oke, kita dapatkan errornya. Kemudian kita akan coba tampilkan errornya berapa, supaya ada gambaran mana yang lebih bagus gitu ya. Kita print. Ya, misalnya kita kasih di sini RMSE linear regression, kira-kira RMSE-nya berapa nih untuk dari yang linear regression. Kita panggil error LR. Ini supaya cepat lagi kita kopas. Guru maghrib. Oke, random forest regressor. Errornya berapa persen? RF kita panggil. Kemudian K nearest neighbor regressor. Ini dapatnya berapa? Nah, ini. Ya. Nanti maka yang dikeluarkan hasilnya adalah RMSE-nya berapa. Kita jalankan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat RMSE atau error dari linear regression itu 13,97. Ini besar sekali. Ini bisa ngaco gitu. Bisa plus minus 13, bisa lebih 13, bisa kurang 13 dari yang seharusnya. Tapi kalau random forest regressor ini errornya paling rendah, 0,35. Sementara KNN errornya 0,76. Berarti plus minus bisa kurang, bisa lebih 0,76. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, maka algoritma yang paling bagus untuk dataset ini itu adalah random forest. Oke. Tahapan berikutnya adalah kita akan bikin yang seperti ini. Ya, bikin yang seperti ini lagi, tapi dengan hasil prediksi dari linear regression, hasil prediksi dari random forest, dan hasil prediksi dari KNN, supaya kelihatan bedanya ya. Oke, kita bikin kopas lagi, karena malas, ngetik lagi. Oke, bikin figur lagi, ukurannya 12 kali 6, nggak butuh yang besar-besar. Cuman di sini kita akan bikin 4 garis ya. Ini garis yang asli. Nanti kita bikin garis lagi buat linear regression, bikin garis lagi buat random forest, bikin garis lagi buat KNN. Nah, garis di sini itu namanya adalah plot ya. Jadi yang pertama kita bikin buat aslinya, yang aktual, yang asli, Y biasa gitu ya. Colornya black aja. Kemudian kita kasih label supaya nggak bingung. Labelnya ceritanya ini adalah aktual, data aslinya. Sementara berikutnya kita akan bikin yang hasil prediksi. Tinggal diganti X-nya terhadap Y-pred KNN misalnya. KNN mau warnanya apa? Blue misalnya.
Dulu di sini kita tulis biar cepat KNN aja. Kemudian terhadap spread linear regression warnanya green misalnya. Kemudian di sini linear regression terakhir terhadap random forest. Itu warnanya red. Ini random forest regression. Ya, sama kita punya ada gridnya, kemudian ada hari, ada harga. Nah, mungkin judulnya aja di sini jadi oil price forecast atau ramalan buat harga minyak. Kemudian karena kita di sini punya label, kita akan show labelnya tambah satu fungsi lagi namanya legend. Kita jalankan. Nah, di sini jadi lebih kelihatan. Ini kalau di zoom ya, kalau kita zoom mudah-mudahan kelihatan. Nah ini, oke. Memang di sini didominasi warna merah karena kebetulan yang warna merah itu paling atas gitu, paling apa di atasnya. Jadi kalau misalnya ini kita ganti yang blue misalnya, blue di atas, nanti ya, yang banyak muncul pasti warna biru. Nah gini aja lah, lebih enak. Nah teman-teman bisa lihat nih, yang warna hitam itu sebetulnya ada di sini juga. Tapi kalau teman-teman cek nih, di sini masih ada nih, ada warna hitam sedikit. Artinya aktualnya segitu. Kemudian hasil prediksi yang merah itu agak dikit nih, agak mendekati si hitam. Yang merah itu adalah random forest regressor. Sementara yang warna biru adalah KNN. Nah, jadi sebetulnya random forest sama KNN sudah cukup baik ya dalam memprediksi. Itu hampir sama dengan data aslinya. Ya, melenceng-melenceng dikit ya. Melencengnya masih di bawah 1 gitu. Makanya gambarnya kayak numpuk, padahal sebetulnya nggak numpuk. Ya kebetulan aja di sini price-nya besar-besar. Kalau mungkin price-nya kita ganti dari 0 sampai 1, kelihatan mungkin agak perbedaannya. Tapi lucunya adalah yang green. Yang green itu adalah linear regression. Wah, linear regression itu dia forecast-nya menurun. Gitu. Ya memang menurun sih, betul. Menurun dari $90 ke sekarang itu 40 sekian dolar. Memang menurun. Tapi menurunnya kan nggak langsung jegrek gitu menurun. Ada naiknya gitu harusnya. Kayak contohnya di sini gitu. Di sini naik dulu, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Kalau yang linear regression itu dia nggak bisa. Karena linear ya, ya kalau semakin ke sini semakin turun ya udah turun terus gitu. Makanya agak kurang cocok pakai linear regression karena dia nggak bisa mikirin adanya faktor trend. Jadi lebih bagus kalau kita pakai forecast. Forecast. Random forest dan KNN atau neural network regressor mungkin hasilnya akan sama seperti ini. Oke. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ada gambaran. Nah, tapi endingnya adalah kita akan memprediksi harganya besok. Besok tuh ceritanya di sini tahun 2017 ya. Misalnya 2017 September tanggal 1 kira-kira harganya berapa ya? Berarti hari ke 1218. Itu tinggal bikin di sini misalnya pakai apa? Random forest ya, misalnya di sini RR ya. RF random forest rf.predict. Ya, seperti biasa dipredik itu harus 2. Kita ambil data ke 1218. Nah, di hari ke 1218 atau tanggal 1 September 2017 itu menurut dia itu harganya bakal 46,859 dolar per barel. Dolar ya per barel itu. Sementara harga kemarinnya itu adalah 47,26.
Apakah sama dengan algoritma yang lain? Ya, kita lihat aja. Misalnya linear regression. Kalau kita predik harga ke hari ke 1218, oh ternyata $30 karena dia ngaco makin turun aja. Kemudian kalau KNN kita predik hari ke 1218, hasilnya 46,746. Seperti itu. Atau hari yang lebih tinggi lagi, 1500 misalnya. Hari ke 1500 masih di 46. Hari ke 1500 itu di 13 karena semakin turun ya, karena linear regression menilai ini trennya akan turun, maka seterusnya bakal turun. Kalau yang ini 1500 pasti 46 juga. Nah, kenapa pasti 46 juga? Karena hari ke berikut-berikutnya itu apa namanya? Kekurangan dari time series itu adalah kalau kita lompat seperti ini nggak bisa. Artinya kita harus prediksi dari hari ke hari. Misalnya adalah dari 1218 tadi ya. Nah, yang ini 46,859 itu kita save dulu. Masuk ke data ke 1218. Masuk ke data ke 1176. Kemudian diprediksi lagi. Di running lagi. Karena kita nambah satu data. Baru nanti kita bisa maju ke 1219. Nah, kalau kita bikin seperti ini, dia nggak akan maju-maju. Karena nilai atau harga sebelumnya itu tidak ada. Karena kan dia belajar dari harga sebelumnya. Belajar dari harga yang kemarin. Kalau lompat, dia bakal bingung. Kayak gitu. Jadi, kekurangannya adalah kalau teman-teman mau melakukan peramalan, itu harus satu persatu. Gitu. Sebetulnya ada tekniknya di mana kita akan melakukan prediksi sampai 1000 hari ke depan. Nanti 1000 hari ke depan itu setiap harinya ada prediksi baru, kita tambahin ke datasetnya lagi, tambah lagi ke datasetnya. Jadi datasetnya itu nggak station, nggak diem, tapi terus bergerak. Seperti itu. Makanya kita sebut sebagai time series. Jadi waktu di sini sangat berlaku gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ada gambaran terkait time series ini. Kalau teman-teman tertarik, nanti final project-nya mau time series, silahkan. Cuman nanti forecast-nya nggak usah jauh-jauh ke 1500 ke depan. Tapi ya besok lah. Besok itu kira-kira harganya berapa gitu. Misalnya hari ini harganya 47,26 ya besok harganya berapa? 46 gitu. Kalau nggak harganya segini. Nggak usah jauh-jauh ke sebulan atau 3 bulan mendatang. Atau sebetulnya ada satu tools lagi yang bisa dipakai namanya FB Propet ya. Nah, itu juga bisa dipakai buat memprediksi sampai jauh-jauh hari ke depan. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan di melalui chat atau langsung di open mic aja. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sebetulnya kan modelnya gitu-gitu aja ya. Ya tahap 1 import library, seterusnya kayak gini. Kemudian di trainingnya juga cuma fit gini aja. Apapun algoritmanya, teman-teman yang penting cuma tahu library-nya, import dari mana. Kemudian ini adalah fungsinya masukkan ke pemodelan. Kemudian di fit, masukkan atributnya, masukkan labelnya. Kalau selain time series, teman-teman harus lakukan split validasi buat nanti bisa dipakai buat evaluasi. Kalau untuk forecasting, sementara ini nggak perlu. Tapi nanti ke depannya perlu. Ada satu khusus namanya time series split. Oke, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Ya, kalau
belum ada. Nanti ditunggu rekamannya di e-learning seperti biasa. Kemudian file PDF-nya juga nanti akan saya share lagi buat teman-teman nanti coba untuk time series ini. Kemudian dataset juga nanti akan saya share untuk OIL. Kalau teman-teman iseng nanti mau coba-coba dari yang COVID, nanti akan saya coba share juga dataset yang COVID kalau mau iseng-iseng. Kebetulan kasusnya juga sama, ada nulnya juga ya, ada NA juga, ada data yang hilang atau missing value. Nanti caranya sama, kita drop dulu aja sementara, daripada harus diganti dengan data yang apa gitu, mau data tertinggi apa data rata-rata itu masih belum relevan. Jadi cukup langsung di-kill aja gitu. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan ya? Belum? Belum? Oke, kalau belum saya kira saya kira cukup. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya pembahasan terkait clustering. Saya ingatkan juga untuk tugas nanti dikumpulkannya di minggu UAS ya. Mungkin tanggal 7 ya untuk bagian atau kelas ini. Nah, sekali lagi kalau ada kendala bisa silahkan langsung di-share aja ke email saya si notebooknya supaya nanti saya bisa bantu. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.